Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ustaz yang kehormatan, yang terhormat Bapak Dewan Pembina, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sukirman, dan juga Ketua Dewan Penasehat Bapak Kasidi SH, para Dewan Penasehat lainnya yaitu Haji Soim SAG, Bapak Suroso, dan juga Pak Jayanto selaku Wakil Dewan Penasehat. Yang kami hormati Bapak Ketua Perkumpulan Rumpun Banyumasan dan Sekitarnya di Bali, Bapak Dr. Kandidat Rizal Akbar Maya Putra SMH, juga Wakil Ketua Pak Ariwanto, dan yang kami hormati para perwakilan dari seksi-seksi dan juga Ketua Korwil, para Ketua Korwil yang saya hormati, juga ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang sejuk. Kita diringankan langkah kita menuju ke majelis ini dalam rangka doa bersama dalam acara ulang tahun Perkumpulan Rumpun Banyumasan dan Sekitarnya di Bali yang ke-43. Mudah-mudahan langkah kita, kehadiran kita di sini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat mengassalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang seluruh sabda dan perilakunya menjadi uswah bagi seluruh umat manusia. Semoga kita fi yaumil qiyamah dapat syafaat beliau. Amin. Rapat di sini terbatas, alhamdulillah mendapatkan satu hasil, dan pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakannya dalam segala keterbatasan yang intinya utamanya adalah karena pandemi COVID-19 ini, sehingga kita mengadakan ulang tahun ini fokus pada doa bersama dalam segala keterbatasan, terutama kebatasan hanya kepada pengurus saja yang memang baik di block up maupun tidak di block up, sama-sama ada pendapat A dan B. Tapi saya mendapat pecut dari Dewan Pembina Bapak Haji Sukirman dan juga dari, ya bukan saya saja, dari pengurus inti, mendapat pecut dari Bapak Haji Sukirman dan juga Pak Jayanto, lanjutkan. Jadi ketika pengurus sudah memutuskan satu, insya Allah itu adalah hal yang terbaik.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami atas nama pengurus ITI mengaturkan banyak terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu, dan bahkan yang jauh sekali Yai Ali sama Yai Torehan sudah hadir awal dan juga lain yang sebagainya dan yang lainnya juga. Baik, mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama, karena di sini saya ada baca nasihat Al-Quran, maka kita bersama-sama membaca umul kitab, yaitu suratul Fatihah. Liridho'illahi ta'ala wali ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara sambutan. Yang pertama sambutan Ketua Umum Perkumpulan Rukun Banyumasan dan sekitarnya dibalik kepada Bapak Rizal Akbar Nahuda. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pembina Perkumpulan Banyumasan atau yang mewakili, yang hadir ini Romo Dr. Haji Sukirman. Karena kemarin ada kesipaan Pak Alid dan Bu Alid, menantunya meninggal dunia. Kami juga sudah takziah ke sana. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Bapak Kasidi Esayat beserta Ibu hadir. Yang kami hormati para korwil. Di sini saya lihat korwil Kebumenan, korwil Denpasar Barat, korwil Denpasar Selatan, korwil Semboran. Yang kami hormati Bapak Wakil. Pertama-tama saya sangat berbahagia pada kesempatan hari ini bahwa kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi atas berkat ridho dari Allah. Kita semua bisa hadir pada kesempatan pagi ini dalam suasana yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kebersamaan ini senantiasa akan bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi. Jadi perlu saya tambahkan juga, tadi Pak Heri menyampaikan bahwa ini kan dalam rangka ulang tahun sekaligus doa bersama berkaitan dengan tidak adanya agenda-agenda yang seperti biasa sebagaimana tahun-tahun yang lalu ada ulang tahun dan sebagainya, karena ada suasana pandemi COVID-19, sehingga atas usulan dari beberapa Bapak Dewan Pembina dan sebagainya, kita mencoba untuk mengadakan acara pertemuan hari ini. Dan ini kemarin juga sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa warga yang kurang paham. Dipikirnya pertemuan ini kok kenapa semua warga tidak hadir dan sebagainya. Saya sudah jelaskan juga, karena situasi tidak memungkinkan berkaitan dengan kondisi yang sekarang. Ada SK Gubernur bahwa maksimal hanya 25 orang. Namun demikian, mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan di dalam doa bersama ini akan membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya seluruh warga Paguyuban Banyumasan. Jadi saya sudah banyak sekali mendapat saran, terutama dari ini senior kita Bapak Cahyanto, senantiasa menyemangati harus kepriwe berukun. Ada saya sendiri nyon sewu sudah siap istilahnya Pak Cahyanto ke kudu dawa ususe.
gede pengapurane arep kepriwe kabeh wis sedulure kabeh. Jadi ya itulah dinamika. Saya anggap kalaupun ada mungkin riak-riak, ada mungkin cara pandang yang berbeda dan sebagainya, memang bagaimanapun juga itu saudara kita, dan saya senantiasa akan tetap merangkul apapun itu saudara kita, sama-sama di perantauan, sehingga bagaimanapun juga nyun sewu, karena dari berbagai macam pemikiran kepala tentunya kan sifatnya lain-lain lah dalam arti, tapi tetap sebagaimana moto kita bersama adalah guyub rukun. Jadi ini yang akan menjadikan semangat bagi seluruh kepengurusan, walaupun apapun itu saya tetap insya Allah tetap akan berusaha menjalin tali silaturahmi dengan semua warga. Kemudian mungkin ini yang supaya tidak berpanjang lebar, mungkin nanti akan ada acara gendur-gendur rasa. Mudah-mudahan ini apa yang menjadi mungkin unek-unek ataupun sekat-sekat, monggo kita coba musyawarahkan bagaimana supaya kedepannya ini rasa kebersamaan, rasa guyub rukunnya akan semakin meningkat. Kiranya sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua Perkumpulan Rempun Banyumasan Wisma di Bali, dan selanjutnya kesambutan kedua sebetulnya Dewan Penasehat, cuma beliau nawar nanti di gendu-gendu rasa saja supaya waktunya lebih singkat. Maka sambutan berikut, sambutan yang terakhir adalah dari Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Rumpun Banyumasan dan Wisma di Bali yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sukirman, dan mohon sekaligus juga memberikan ular-ular kepada beliau. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuni pada tekam teman sih. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini mendasari bangsa Indonesia, khususnya Presiden pertama Bung Karno yang memproklamirkan, mensosialisasikan tentang halal bihalal di Republik Indonesia ini. Tahun 1955, dan pada saat itu terjadi pergolakan di kawasan Nusantara ini setelah diproklamirkan tanggal 17 Agustus, pemberontakan DTI, Simbolon, dan seterusnya banyak sekali. Setelah itu semuanya bisa ditumpas, diredamkan, kecuali Kartosumarno, Kartosuwiryo, DTI, ya. Lalu Bung Karno memanggil para panglima ke Balai Prajurit di Yogyakarta. Mereka diundang, para jenderal, para pemimpin dari Kahar Musakar, semuanya yang sudah meredam, menyadari bahwa Nusantara ini diproklamirkan menjadi Republik Indonesia ini untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di Balai Prajurit kebetulan bulan Syawal, Bung Karno berpidato di tengah-tengah para jenderal, termasuk khususnya yang menjadi figur ialah Jenderal Sudirman dan Jenderal Gatot Subroto, yang memang dua-duanya dari Banyumas. Kenapa Bung Karno memilih Sudirman untuk menjadi panglima seterusnya setelah Republik? Karena jasa beliau pada saat itu gerilya dan seterusnya panjang lebar. Termasuk Gatot Subroto juga jenderal, tetapi karena Bung Karno itu dari menantu seorang pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu,
maka dia mampu santri. Bukan santri mampu, tapi mampu santri. Artinya apa? Dia komitmennya yang jadi santri. Siapa yang jadi santri? Sepanjang waktu beliau mengamati, di samping juga menjadi pimpinan pada saat kelas kedua tahun 48 ya, di Ambarawa. Cokro Pranolo sebagai asisten beliau, dan seterusnya. Beliau melihat para jenderal dari Banyumas, khususnya 2 orang ini, rupanya ada kecemburuan siapa yang akan dipilih untuk menjadi panglima. Bung Karno itu bijaksana, akhirnya memimpin Sudirman. Kriterianya karena Sudirman itu santri dan lain-lainnya. Dari segi sekalipun wong ireng kaya nyong, iya ganteng Pak Gatot Subroto, tapi karena kaitannya dengan masalah, bukan berarti bukan karena kapling, maka beliau mimpin menjadi panglima, dan supaya mereka itu tidak saling terus-menerus cemburu, maka dua-duanya ditampilkan menjadi pemimpin. Yang satu menjadi panglima Jenderal Sudirman, yang satu menjadi panglima Diponegoro, divisi Diponegoro di Semarang pada saat itu. Ini sejarah bahwa Banyumas itu punya banyak jenderal, lalu diikuti oleh jenderal-jenderal yang lain, Suparjo Rustam, yang lain-lainnya banyak sekali, bapak-bapak Sarbini dan seterusnya. Pertemuan di situ diungkapkan oleh Bung Karno, mari kita bersama-sama berhalal bila halal saja, nggak usah bersaing yang kurang kondusif. Kita harus berjuang untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya penumpasan yang terakhir itu DITI, yaitu Kartosumarno, Kartosuwiryo, DITI. Alhamdulillah bisa redam, bisa redup, akhirnya bisa ngisi kemerdekaan. Ini cuplikan sejarah yang saya baca, yang saya tahu, lahirnya budaya halal bil halal, bahasa Arab tapi pakai struktur Jawa Indonesia. Halal bil halal itu sebenarnya tasya'alu nabihi wal arham, yang rujukannya tadi yang saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Dijabarkan oleh Bung Karno, halal bil halal, saling menghalalkan, sebab kita sudah menang, sudah puasa Ramadan, dan pada saat itu Nusantara ini sudah kembali karena pemberontakan sudah redup. Nah, di sanalah maka Sabdo Pendito Ratu Satya Wacana. Sabdo Pendito Ratu apa? Pimpinan menginstruksikan lalu dijadikan budaya untuk menjabarkan ayat-ayat silaturahim kaitannya dengan halal bihalal ini. Maka sampai sekarang halal bihalal juga termasuk tambahan budaya mengembangkan silaturahim, tetapi setelah menang karena kita sudah memerangi hawa nafsu dengan sarana puasa Ramadan, lalu silaturahim. Lalu berikutnya pada saat itu maka kita teruskan oleh khususnya budaya Jawa Nusantara ini tentang halal bihalal. Jadi betul-betul kita sudah merasakan bahwa jasa-jasa dari para jenderal di Banyumas ini produktif sebagai contoh. Maka kita sebagai penerus yang di sini ialah Bapak Habib Adnan, ya, dan bapak-bapak yang lain, Pak Heru Sugio, Bapak Sugeng, dan banyak sekali yang pangkatnya di bawah jenderal tapi kolonel paling tidak. Hendro Martono yang di Buleleng, semuanya ini semuanya merupakan penerus dan mengisi republik ini sesuai dengan jobnya masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Inilah sepintas yang kami sampaikan. Jadi kita angkat kembali sejarah perjuangan melalui para tokoh dari Banyumas yang kita cintai bersama-sama. Kita sebagai perantau juga benar, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul
faizun. Itu orang-orang yang pada hijrah. Hijrah itu dari tempat kelahiran, praktek nengkana, aninge pada layem mengene. Dokulen nengkene, berkembang nengkene. Nah, lalu tapi tidak kehilangan identitas. Dia beriman. Wahajar. Wajah dan jihad itu bukan berarti kita perang, tapi sungguh-sungguh kita mengikhtiarkan wajah fisabilillah di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan dirinya, dengan hartanya, kepintarannya. A'dhamu darajatan indallah, kita akan diangkat oleh Allah, derajatnya lebih tinggi. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah termasuk inyong pada, insya Allah termasuk orang-orang yang memiliki kemenangan lahir batin di dunia wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Sukirman. Ya iyalah, kan pas insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya. Dan selanjutnya acara berikut adalah doa bersama, yang doa bersama ini nanti akan dipimpin oleh 3 Ustadz atau Kiai. Yang pertama Bapak Haji Sohim SAG, kemudian lanjut secara estafet Ustadz Torehan, dan yang terakhir itu Ustadz Solihin Ali Munawar. Dan setelah itu nanti dilanjut dengan pemotongan tumpeng dan makan siang bersama. Untuk itu mari kita ikuti doa bersama ini. Dan yang pertama yaitu doa dipimpin oleh Bapak Haji Sohim SAG, nanti langsung estafet tanpa ada break. Jadi kepada dia saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadi al hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa min 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'inda al hisab. Allahumma iftah lana fathan mubina wahdi lana siratan mustaqima wansurna nasran aziza wa dima 'alaina nikmataka wansur 'alaina rahmataka wajil qulubana sakinataka rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan 'inda syakirin hamdan yu'fi ni'mal musidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma tafa 'alaina futuhan arifin ya Allah kama fatata qulub alaika bi sayyidina Muhammad sallallahu. Allahumma rizqna al-husnal khatimah ya Allah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya muyassiru yassir lana ma ta'assara alaina min umurina ya Allah
wa umuri dunya ya Allah wa umuril akhirah ya Allah marahati wa tanatil qulubina wa abdalina wa salmatina fi dinina wa dunyana bi taslim wa fadli minka ya Allah. Allahumma akrimna ya Allah fi judatil hifdi wa suratil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa thabata dhihni wa naqli wal hilmi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna shifaa wa bijahil mustafa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah amana minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'na bita'un. La ilaha illallah amana minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'na bita'un. La ilaha illallah amana minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'na bita'un. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وطهرنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا لما ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعاطف سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لجميع أستاذنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا يا الله جميعا في هذا المجلس المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ختمنا وتقبل منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحها على أهل لا إله إلا الله. نسألك يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله أن تحيينا بلا إله إلا الله وأن تميتنا على لا إله إلا الله وأن تغسلنا بالسمرة من قال لا إله إلا الله وأن تنور قلوبنا بلا إله إلا الله وأن توفقنا إلى إخراج درر معاني لا إله إلا الله من بخل لا إله إلا الله وأن تزيل من قلوبنا أخلاق الشياطين وأن تثبت أخلاق من غير رحمن وأن تهيئ أسرارنا لقبول لا إله إلا الله وأن تصلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله إنك تعلم سرنا وعلانيتنا واغفر مغفراتنا وتعلم حاجاتنا واعطنا سؤالنا وتعلم ما في نفسنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا الله اجعلنا ووالدنا وأولادنا وذريتنا وزوجاتنا وأبينا وأمنا يا الله جعلناهم يا الله واجعل لنا من أهل العلم وخير الخير والجنة وحسن الخاتمة والعبادة والعمل الصالح والتقوى والاستقامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. اللهم يا الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل جنتي. اللهم يا الله نور قلوبنا بالقرآن الكريم وأحسننا أخلاقنا يا الله بالقرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Alif lam mim Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum qaiman qaimatun kun fayakun basir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Haji Sohim Misaki dan juga Ustaz Rehan dan Ustaz Ali yang telah memberi doa. Mudah-mudahan dengan doa yang beliau pimpin dan kita amini, kita semua akan senantiasa diberikan kekuatan iman Islam dan menjadi orang-orang muttaqin dan menjadi orang-orang yang ahli silaturahmi dengan hati. Dan semoga ke depan kita semua baik di jajaran pengurus maupun secara umum warga antar warga hubungan silaturahmi semakin meningkat dan perlimasan semakin baik ke depannya. Allahumma amin. Untuk itu mohon Pak Haji Sudirman pindah manggaipun. Kita saksikan pemotongan oleh Bapak Ketua Banyumasan Bali. Silakan fotografinya. Kepada Bapak Ibu semua mohon untuk berdiri. Pemotongan. Tolong Pak Sohir, Pak Rosok fotografi, foto-foto salah satu biar Mas Bapak biar ada. Iya. Tapi kudu rata. Mas sambel itu berapa? Sambelnya mah. Sohir kan direktur kan. Ya insya Allah dari sekarang kita santai, rileks, nggak tegang. Sambelnya orang usah sohir kan. Ya, taruh situ mas, meja. Nah, sekarang foto kita Tahan dulu. ada masalah. Di foto. Nah, ibu. Kurang dipotret tuh. Domai baik. Sorry yo. Saya namanya men aja kangelan sini aja mak, lenggahnya men geser. Selanjutnya kepada Ketua Dewan ya penasehat silakan untuk mengambil ya. Kemudian Pak Suroso, Yai Korehan, Satu Rehan, Terali dan insya Allah di samping ada tumpeng ini ada menunya sama. Ini adalah tumpengnya nasi uduk dan itu nasi bungkusnya juga bisa dibagikan ya sama nasi uduk. Cuma bedanya iya, memang nasi bungkus yang mau menikmati itu silahkan, menunya sama, cuma bedanya ayamnya di sana disuwir, kalau sini gelundung. Tapi sama. Monggo yang nasi bungkus ya silakan tradisional. Monggo silakan selanjutnya Pak Sayanto. Dia derek. Oh ya. Mas Urut ya. Sohib. Ya, jenengan nasi. Monggo yang mau nasi bungkus silakan, yang mau tumpeng silakan. Pak Riwanto. Dan perlu saya sampaikan bahwa acara pada siang hari ini alhamdulillah mendapat sumbangan video syuting dari Mas Musyadi, Ketua Pasiba. Tepuk tangan untuk Mas Musyadi. Yang lagi makan jangan tepuk tangan. Dan juga mendapat sumbangan ini sarung tinju dari Pak Suroso Ragil. Alhamdulillah. Dan juga dapat dari Pak Roso selain sarung tangan juga hand sanitizer yang kecil. Ya Pak Jisoin, yang nggak apa-apa simbolis, nanti dikasih siapa? Ya, dikasih hand sanitizer yang di luar yang kecil itu sumbangan dari Pak Suroso Ragil, sedangkan yang besar tadi itu dari kita. Kan Bapak Ibu bahwa saya berkomunikasi juga dengan para dewan pembina Rama Kirman
Saya komunikasi juga dengan Pak Heru, Pak Budi Suwarno. Pak Budi Suwarno, beliau tidak bisa hadir. Anggotangan ya kayak besok, anak. Iya. Kalau nasi bungkusnya masih kurang ini nambah di tumpengan. Sohir, loro sohir. Oke, telu malah kok diberkat. Alhamdulillah semangat Mak, Kang Sohir. Sohir enggak enak makan. Enggak apa kok. Enak rong piring nambah. Ya saya menyampaikan bahwa kami pengurus inti dalam pelaksanaan ini juga berkonsultasi dengan para dewan pembina seperti Bapak Budi Suwarno kami Tuan. Cuma beliau tidak bisa hadir dan menitipkan salam untuk kita semua. Mari kita buka acara Ramadhan Gendul Rasa. Yang pertama saya berikan kepada Bapak Dewan Pembina yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sukirman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, siklus kehidupan itu sekarang ini sudah fase alam fana. Suatu saat kita maghrib langsung harus menempuh alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Tidak usah takut, karena kita sebagai warga perantauan dari Banyumas maupun Jogja maupun mana saja, kita semuanya akan mengakhiri masa berakhir untuk meneruskan kehidupan alam barzah, alam kubur. Maka Ramamu insya Allah sudah menyiapkan 70 are, yaitu melalui Yayasan Pemakaman Al Khairat yang lokasinya di Subul. Pak Kasidi ini pernah tahu dan tentang situasi di Subul. Sana semuanya sebagian besar itu warga Muslim dan mendukung untuk kegiatan merelakan bahwa kita beli pada saat itu 2 hektar, tapi karena tata ruang itu memungkinkan yang 70 are inilah yang kita manfaatkan untuk rumah masa depan kita di Subul. Dan sudah terisi 36 orang. Yang kita sadari bahwa kita sudah lantai berapa itu di Wanasari maupun di tempat-tempat lain di Denpasar dan Badung, masalah kuburan. Maka kami solusinya kita hijrah ke sini, yaitu nanti bisa dimakamkan juga di alam barzah melalui hak kita. Dan kenapa sampai 2 hektar? Itu karena memang kita niat sejak tahun 99 untuk merintis, menyadari melalui pertunjukan wayang pantes. Pak Pantes Saudara Sono kita undang kemari dan sampai sekarang bisa mewujudkan 2 hektar dan 44 are di Kepaut. Ini kami termasuk pada waktu itu jadi kacung masalah-masalah itu dengan hadirat Bung Robi, Pak Habib Adnan, termasuk juga tokoh-tokoh yang lainnya. Terwujudlah 2 hektar setelah kita bisa mewujudkan petunjuk dari Minase Bupati Badung pada saat itu. Pak Minase, Negara. Ngomongnya kalimatnya begini, namun Pak Haji Firman itu ngalih tanah pemakaman, toko dia Subul, Ragen lah anak buah di sana. Saya siapkan untuk mereka memberikan lokasi untuk dijual belikan. Alhamdulillah itu. Jadi ini sikapnya sekarang ini sudah insya Allah sudah terbuka. Kami sudah merangkul masyarakat sana, termasuk pilihan adat bahasa Balinya, sebagai ketua Rukun Islam, ketua Majelis Ulama dan seterusnya. Jadi kami
sedang menata supaya layak menjadi pemakaman dari segala aspeknya, Islami, lalu layak, lalu dan seterusnya. Lalu biaya, kaitannya dengan masalah biaya, mulai bulan awal adanya pemakaman, kami hanya menyiapkan pengumuman itu, sosialisasi 1 juta rupiah, yaitu untuk biaya yayasan. Firman tidak pernah minta, pengurus lain tidak pernah minta, tapi saat ini sudah kami umumkan, yaitu 1.500.000, yang 500 untuk kas Yaspa untuk operasional. Makanya Haji Sokim dan lain sebagainya kami harapkan bapak-bapak sekalian bescok bro, sing ada itu bapak-bapak kaitannya insya Allah kalau mau ziarah masih ada keleluasaan karena makam ini masih utuh dibandingkan dengan di Denpasar. Memang agak jauh, tapi fasilitas kendaraan sejak awal juga kami sudah siapkan 6 kendaraan berupa ambulan. Saya sering belajar naik ambulan, jadi tidak asing lagi nanti kalau sudah bungkus dengan kain kapan, saya tidak kaget lagi. Bertemu kali yang ramane. Terima kasih. Apa kan? Nah, kesaksian ini dari Pak Suroso. Lagi sembayang, sholat. Lagi sholat, ketemu saya ngurus anak, alhamdulillah sudah. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu, kami menyatakan itu. Mudah-mudahan ada timbul gairah untuk diri dan untuk keluarga di sanalah lebih aman. Dan telepon sama gue, insya Allah gue akan menemui termasuk Pak Sohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bapak Kasidi, mohon perhatian karena waktu kita kurang lebih sekitar 30 menit, jadi mohon nanti masing-masing kurang lebih 3 menit. Ya, monggo. Singkat padat, 5 menit ya Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena keterbatasan waktu yang sudah dibatasi, maka untuk pertemuan ini saya bersyukur karena kedudukan kita sebagai penasihat ya Pak. Apa yang harus dinasihatkan? Jadi begini, kita bersyukur pada pagi menjelang siang ini intinya kan silaturahmi sekaligus ulang tahun perkumpulan Banyumas yang ada di Bali dan sekitarnya yang ke-43 kalau nggak salah ya. 43. Sehingga kebetulan pada situasi yang corona COVID-19 ini biarpun sederhana bisa diadakan, jadi nanti tidak ada kekosongan. Jadi 40 tidak ada, 43 ujung-ujung 44. Jadi nanti dokumen ini sebagai wujud, jadi tidak ada kekosongan. Sebagai orang pendatang atau perantau, mau nggak mau kita harus menghormati apa yang menjadi aturan Bapak Gubernur kaitannya COVID-19 ini, yaitu SK Gubernur 8551 yang mengatur tentang pertemuan-pertemuan yang dibatasi, sehingga pada yang dinamakan ulang tahun 43 ini tidak mengikut sertakan warga semuanya, jadi harap maklum. Kebetulan memang keadaannya kurang lebih 3 bulan sudah begini ya, di mana-mana harus maklum. Kita sebagai warga pendatang atau perantauan yang sudah diwadahi dengan perkumpulan Rumpun Banyumas, kita harus punya kewajiban. Paling tidak itu ada 2 kewajiban yang harus kita jalani, yaitu kita harus mendem jero mikul dhuwur. Ya, artinya kita dari asal daerahnya kita harus
mendem jero mikul dhuwur itu mohon diterjemahkan tersendiri. Dan di sini sebagai pendatang ya kita harus di mana bumi kita pijak, langit kita junjung. Jadi kita harus menampilkan dari asal daerah, membawa nama harum daerah mana kita tinggalkan. Merantau ini merubah nasib, jadi ya kita harus memberikan apa daerahnya yang bisa kita tampilkan di tempat kita merantau, apakah itu berupa pariwisata, makanan khas maupun kesenian dan lain-lain. Kesenian udah jelas, makanan khas di hadapan kita ada mendoan, ini di daerah lain nggak ada. Dan juga kesenian yang sering tampil efek itu udah wujud nyata. Kemudian di tempat merantau, tempat kita mencari nafkah, ya kita ikut menjaga ketentraman daerah, ikut menghormati apa-apa yang apalagi di Bali ini kaitannya adat itu masih sangat kental sekali, ya kita harus hormati. Dalam perkumpulan Banyumas ini yang sudah 43 tahun, tentunya ada yang merintis, yaitu para sesepuh kita, para pendiri-pendiri yang tentunya sudah mendahului kita semua. Kita doakan bersama semoga dosa-dosanya diampuni dan diberikan tempat yang layak. Di antaranya yaitu banyak ya Pak Jikirman ya, Bapak A.A. Hidayat, yaitu kolonel BPMG yang dikebumikan atau dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Tabanan. Bapak Heru Kolonel Sugio, yaitu juga pendiri. Bapak Haji Smito Raharjo Soka, terus Bapak Subandi dulu ya, itu bukan orang Banyumas, orang Solo ternyata, tapi karena istrinya dari Banyumas itu Bandangan. Terus Bapak Koswan itu dari Padang, itu juga Bandangan ya, dulu tinggal di asrama yang Batu itu. Jadi Bapak Koswan itu juga pendiri. Bapak Supriyanto HP, Bapak Budi Suwarno itu masih hidup, yang tadi kabarnya sedang sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Banyak sekali, termasuk Pak Alit, Bu Alit itu begitu dari tim-tim masuk ke Bali langsung bergabung ke Banyumasan dan sampai sekarang menjadi orang Banyumas. Dan kemarin karena menantunya wafat, dan kita juga di WA banyak mengucapkan, dan Bapak Ketua juga datang mewakili dan dengan siapa Pak Rian, Pak Wakil bukan sana. Jadi intinya pertemuan ini yang dikaitkan dengan ulang tahun Banyumasan yang 43 adalah menjadi dokumen yang selanjutnya tahun depan akan ulang tahun insya Allah yang ke-44. Dan karena terbatasnya waktu, terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasidi. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat, jadi mewakili Dewan jajaran Dewan Penasehat. Dan selanjutnya ini Bapak Liwanto masuk di kamar mandi. Jadi yang perlu sedikit saya sampaikan di sini, mohon nanti juga kepada para ketua korwil dan kepala bagian walaupun sedikit menyampaikan unek-uneknya singkat kepada selanjutnya kepada Pak
Wakil Ketua Umum Pak Riwanto mau untuk menyampaikan unek-uneknya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sampaikan tentang kronologi pelaksanaan ulang tahun ini. Kenapa demikian? Jadi dari awal saya mendapat WA dari Dewan Pembina Bapak Dirman, tapi nggak saya balas panggil. Kemudian disusul Pak Heri, sekretaris, juga dari teman-teman yang lain. Kemudian saya komunikasikan dengan ketua, langsung ajak rapat, kami bertiga. Inilah hasilnya. Terkait dengan itu, tentu saja dengan berbagai pertimbangan, sehingga kita tidak menyelenggarakan ulang tahun sebagaimana biasanya, mengingat kondisi. Untuk itu, saya mohon kepada para ketua Korwil untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Kenapa acara ulang tahun ini hanya diikuti oleh para pengurus saja? Saya mohon dengan segala hormat agar tidak ada image dari para anggota bahwa ulang tahun kok hanya ulang tahun diselenggarakan untuk para pengurus saja. Sekali lagi saya mohon kepada para ketua Korwil untuk menyampaikan kepada para anggota di masing-masing wilayahnya, karena sempat juga merebak di WA kita, jadi ada katakanlah sedikit sentingan-sentingan yang nggak bagus, bahkan sempat juga itu tentang daftar undangan ditambah-tambahi, tapi kami sudah temukan solusinya, alhamdulillah. Yang kedua, saya mohon juga kepada bapak-bapak yang duduk sebagai Dewan Pembina ataupun Dewan Penasehat, mengingat masa kepengurusan kami sudah berjalan 2 periode. Kalau mengacu kepada ADART kita, tentunya tahun 2002 kepengurusan kami berakhir. Untuk itu, kepada bapak-bapak yang duduk di Dewan Pembina dan Dewan Penasehat untuk memulai ngelus-ngelus jago baru biar tidak terjadi kekosongan kepengurusan. Bagaimanapun juga Banyumasan yang sudah diakui oleh organisasi kemasyarakatan yang lain harus ada. Organisasi ini harus bisa jalan ketika pengurusnya juga ada. Jangan sampai ada kekosongan. Jadi nanti pada saatnya nanti tahun 2002, bulannya bulan apa? 2022. Iya, 2022 ya. Juni. Ya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi sebelum itu kan sudah. Iya, sebelum jadi di tahun 2002 itu acara ulang tahun sudah diselenggarakan oleh pengurus baru. Kita sekali lagi. Ya, kurang tahu nanti ya. Jadi mungkin nanti nuansanya lain, penyelenggaraan ulang tahun lebih lain lagi. Ini sudah lain, 2001 sudah lain lagi. Sehingga nanti di 2002 monggo pengurus yang baru. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.